Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas inilah alasan mengapa Jibril menangis dan ketakutan. Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surah At-Takwir ayat 19-21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihissalam. Suatu hari Jibril menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat. Bunga apinya tidak dapat meneranginya. Nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari neraka jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi ini mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, yaitu surah Al-Haqqah ayat 32. Dan belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." "Cukup," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, "agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Pada hari itu Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya keheranan, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu." Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Dan Rasulullah pun ikut menangis. Kedua makhluk tersebut terus menangis hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang malaikat kepada keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu Jibril naik kembali ke langit. Dalam kejadian tersebut terkandung pelajaran berharga bagi setiap orang yang beriman, bahwa ia menentukan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah amal akhir dari seseorang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Karena itu orang beriman seharusnya selalu bertawajuh mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memalingkan hatinya setelah mendapatkan hidayah, sekaligus mengingat akhirat dan membebaskan diri dari ketergantungan serta kesenangan duniawi yang hina.
Demikianlah kisah alasan mengapa Jibril menangis dan ketakutan. Semoga dari konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan untuk kita. Apabila konten ini menurut kalian bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke kerabat-kerabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah sahabat yang tidak mau makan demi tamu. Rasul meminta Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan dan bahasa orang Yahudi. Dia pun menaati perintahnya. Seiring waktu, Zaid menguasai bahasa Ibrani, baik lisan maupun tulisan. Zaid memang bukan satu-satunya penulis pribadi Rasulullah. Sumber lain mencatat, terdapat 48 orang yang biasa menulis untuknya, tetapi Zaid yang paling menonjol di antara mereka. Bagi Zaid, mengumpulkan Al-Quran adalah tugas yang sangat berat. Bahkan, dia membandingkan hal itu dengan menggeser gunung yang nilainya masih mudah. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat yang tidak mampu menjamu Rasulullah SAW. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebencian yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kepada kegiatannya dalam menyebarkan Islam memaksa Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke sebelah utara Saudi Arabia, Madinah. Sepanjang perjalanan dalam menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat. Abu Ayyub Al-Ansyari memiliki nama asli Khalid ibn Zaid Qulaid. Beliau merupakan pemuda berasal dari Madinah yang namanya Maisyur, sebagai salah satu pahlawan pembebas Konstantinopel. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah SWT sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanalpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis neraka untuk kaum wanita. Sayyidina Ali RA menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa Rasul menangis. Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kanalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pesona Uzbekistan ibu kota kebudayaan Islam. Di Uzbekistan, agama Islam menjadi mayoritas dengan jumlah penganut 90% dari total penduduk. Fakta ini tidak diherankan karena Uzbekistan menjadi salah satu bagian dari kejayaan Islam. Memori kejayaan Islam bisa dilihat dari beberapa masjid, madrasah, dan makam yang dihiasi ornamen. Kedua kota ini menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Komplek inilah yang dikatakan menjadi tempat peristirahatan terakhir Qasim ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam ke wilayah tersebut. Islam memang menjadi agama mayoritas, namun tak perlu khawatir bagi penganut agama dan kepercayaan lain. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Turki membangun masjid di luar negeri. Erdogan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014. Erdogan pernah menjadi wali kota Istanbul Raya serta presiden dari Dewan Metropolitan Istanbul Raya. Prestasi menonjolnya yang sulit dilupakan warga negara adalah keberhasilan pengadaan air bersih untuk penduduk kota itu, penertiban bangunan, mengurangi kadar polusi dengan melakukan aksi penanaman ribuan pohon di jalan-jalan kota, memerangi praktik prostitusi liar dengan memberikan pekerjaan lebih terhormat kepada wanita muda, dan melarang penyuguhan minuman keras di tempat yang berada di bawah kontrol wali kota Istanbul. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya, yuk langsung saja mampir ke channel YouTube kami, Kanal Dunia Islam.